Halo guys, kembali bersama gue di channel Uwil Mekun. Hari ini gue akan pesan anime lagi yang menjadi favorit musim spring 2025 adalah Witch Wars. Ya, bisa dibilang episode kemarin episode menarik. Jadi si Morito ini kan dipaksa ya gitu kan untuk gabung OSIS walaupun sebenarnya dia nggak mau. Ya karena emang isi orangnya tuh anggota itu nggak jelas semua. Tapi karena di sini dia ngeliat ketua OSIS yang emang ngerasa sosok Morito tuh emang penting di sekolah dan ngeliat nasibnya seperti sama gitu kan, jadi ya si Moe kayak ada simpatik lah gitu kan ke dia. Nah, makanya kita lihat nih apakah nanti si Moe bakal tertarik untuk masuk OSIS. Di sisi lain juga si nemu Miao gitu kan ketemu lagi sama Moe dan kawan-kawan, sempat deketin dia gitu kan, tapi ternyata ada satu hal yang menarik gitu kan untuk ditunggu, karena di sini dia nggak sengaja kabur ya kan, terus ketemu atau bisa dibilang ya berada di tempat hutan belantara gitu, dan di situ ada kayak semacam markas di mana ada satu penyihir yang sebenarnya ngincer si Nico gitu kan. Ini kan info yang penting gitu kan, karena mereka juga tidak tahu. Nah, bagaimana ngasih tahu ke mereka, sedangkan Miao ini belum reveal gitu, jadi dia belum belum ngasih tahu kebenarannya kalau sama ini dia adalah kucing gitu. Jadi makanya ini akan menarik nih untuk bagaimana nanti mereka akan berkenalan. Jadi tunggu lagi langsung ke episode baru dari Witch Wars. Let's go. Oke, langsung aja ke episode baru dari Witch Wars. Let's go. Iya, judulnya Anjing dan Tetesan Hujan bagian awal. Oh, berarti ada dua part ya. Langsung aja. Mungkin biar nutup satu cover ini gitu. Oh, nggak ada penting anjir. Iya bener. Nggak ada penting ini. Wah, berarti ini cerita serius ini. Mm-mm. Sesuai berarti. Ya, sesuai berarti, bener, bener, bener. Berarti sesuai. Ramalannya pas banget ini. Oh, Miao kah? Iya bener aja. Oh no. Kroconya lagi muncul. No. Waduh. Oke, bakiak lagi. Kesel banget. Nah itu. Stimulus. Kayak narkoba anjir. Percuma deh. Gawat dong berarti. Hmm. Nah itu dia ya kan. Oh, oke. Yang
Film. Si Nico tetap. Gue udah tahu, gue udah tahu ya kan. Hmm. Hmm. Oh, ada tuh cabang dari musik itu. Oke. Itu Heeh. Hmm. Oh, oke. Pada akhirnya penyihir hitam kalah dari musnahkan. Ya, itu emang legenda sih. Hmm. Ada penyihir seribu. Penyihir seribu sihir. Julukannya ngeri banget ya. Oh, sebelahnya anjir. Ngeri banget anjir. Waduh, waduh. Dia ajak berantem kayak. Dia kalah dong. Gila anjir. Bisa jadi. Bisa jadi.
Oke. Hmm. Nice. Tetap kena Grab tapi. Uh. Uh. Nggak tahu siapa yang menang. Tapi kayaknya tetap kalah si Tenggu. Wah. Aku tidak tahu. Hmm. Hmm. Oh. Oke. Iya. Mm-mm. Jika itu sendiri yang menyiapkan bahaya. Mhm. Iya kan panik aja. Hmm. Buset. Hmm. Diikuti
Nabrak nih, nabrak nih. Oh, oke. Okay. Mantan artis 7S ngeri. Nah ini. Hmm. Berarti mungkin di menit akhir nih kayaknya ntar Moe bakal berantem sama si Nick ini sama si Wolf. Berarti emang bener mau invasi ntar. Hmm. Oh. Berarti itu beneran ya? Gue pikir berarti emang beneran anjir. Ah. Hmm. Dia ngaku dong. Hmm. 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 Kalau itu kan gitu kan. Hmm. 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 Nah itu, ah kan ketemu lagi gitu ya. Emang harus jadi kecil. Orochimaru. Ya, 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 ya. No, no. No. Waduh, ketahuan.
nggak sampai main informasinya men. Mm-mm. Mm-mm. Mhm. Soalnya si Kansi kan nggak pakai kekuatan sihir kan, itu cuman pakai adu tinju aja gitu, biar tahu skala kekuatannya itu. Kego. Wuh. Lucu anjir. Oke. Mm-mm. Da, 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 da. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Ya betul kan sih. Hmm. Hmm, kan. No. Oh, dijebak men. Oh tidak. Oh tidak. Oh, diancam dia. Kakinya sembuh. Ya. What? Oh no.
Wah, oh shit. Oh no. Oke 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 oke. Ngeri banget anjir. Tapi jujur gue agak-agak bingung tadi di bagian akhir sih. Tapi nanti gue bakal bahas semua apa yang terjadi seperti itu. Oke? Jadilah itu episode 11 dari Witch Watch. Jujur ini plot twist yang membanggakan sih kalau menurut gue. Jadi genre-nya benar-benar berubah serius. Karena di sini ada sekali lagi cerita yang dimana ada penyihir ilmu hitam yang mengincar Nico gitu kan. Nah ini kan dia kan nggak bisa sendiri kan untuk mendapatkan Nico gitu kan. Makanya di sini dia meminta seseorang gitu kan untuk jadi orang pendamping, yaitu bernama Wolf gitu kan. Dan dia ini membuat orang-orang gitu kan agar bisa atau bisa mengendalikan orang-orang dengan permen lah gitu kan, agar dia bisa membuat pasukan gitu kan untuk bisa mengincar Nico. Nah tapi di sini yang sungguh membanggakan adalah ternyata plotisnya adalah si Keigo ini ada Wolfnya gitu. Jujur gue sebenarnya agak kasihan sih sama Keigo, karena ya sekali lagi dia ngerasa bahwa dia dapat sebuah hubungan, dia udah bisa menjalin pertemanan lah dengan mereka bertiga gitu kan. Ya gue tahu karena niatnya emang pengen ngincer Nico gitu kan, atau apa niatnya karena emang dia mengincar Nico lah gitu kan dari awal. Tapi maksud gue di sini kenapa harus Keigo gitu kan? Secara kan Keigo kan karakter yang polos gitu kan, dan ternyata di situ dialah Wolf yang sebenarnya gitu kan. Dan gue udah apa namanya udah rada-rada gak enak nih ketika tadi pas bilang kalau si Keigo nggak pernah ketemu dengan Wolf, dan ternyata emang dia orangnya gitu, ternyata dia emang orang si Wolf itu gitu. Terlebih kan dia kan juga diculikkan sama penyihir itu, dan dia maksa Keigo gitu kan untuk bisa menjadi roh pendampingnya gitu kan. Dan dia katanya sih mengabulkan keinginannya. Jujur gue bingung di situ tadi tuh ketika dibilang gue bisa menginginkan mengabulkan keinginan tuh gitu kan, asal lu mau bantu gue gitu kan. Maksudnya keinginan apa nih? Apa jangan-jangan keinginan pada saat kakinya itu cedera panjang dan akhirnya dia bisa berjalan lagi, atau emang dia sebenarnya emang ini apa namanya bisa menggunakan obat gitu kan, bisa menggunakan obat. Tadi kan dari subtitlenya kan gitu kan, bisa menggunakan obat dari ari-ari gitu kan, agar obat itu seperti apa sih namanya itu, obat itu bisa inilah kayak obat ajaib gitulah, bisa bisa nyembuhin sesuatu segalanya dan sebagainya gitu. Jadi tadi kalau gue subtitlenya seperti itu, jadi dia kekuatannya seperti itu. Jadi gue nggak tahu nih apa nih yang benar tuh yang gimana, apakah dia dikasih imbalan karena bisa dapat kekuatan, atau dia dikasih imbalan karena kaki dia sembuh gitu. Jadi dia bisa meningkatkan rasa percaya diri dia gitu kan. Nah sekarang kan dia dipisahkan sama si Moe sama si Kansi kan. Jadi gue pengen tahu nih apakah si Kansi bisa survive sama Nico gitu kan ketika nanti dikeroyok sama mereka. Karena sekali lagi dia kan nanti kan bakal ketemu penyihir itu juga kan, dan Nico mau nggak mau harus bertarung sama Nico sama si penyihir itu. Dan disitulah si siapa namanya, si Wolf atau si Keigo gitu kan nanti bakal one by one sama si Morito kayak gitu. Nah bagaimana nanti si Miao, apakah nanti bakal bisa bangkit? Kalau gue dari previewnya sih dia bisa gitu, tapi nanti nggak tahu momennya pas di mana gitu. Jadi itu mungkin ya bakal menutup satu core inilah gitu kan, dimana ada penyihir yang mengincar si Nico dengan apa maksud, karena emang di situ Nico punya kekuatan besar gitu kan, yang dimana gue nggak tahu ya, mungkin kekuatan besar yang dimaksud ini adalah kayak kekuatan yang bisa membahayakan seseorang gitu kan. Karena kan tadi kan cerita sendiri gitu kan bahwa dari awal emang Nico itu emang sering cerita gitu kan ke teman-temannya kalau dia penyihir, dan itu membuat teman-temannya takut, karena takut nanti gue bakal diapa-apain gitu kan, karena penyihir itu kan identik dengan sebuah kekuatan gitu kan, dan kekuatan itu kan bisa
diartikan apakah jahat atau baik kayak gitu. Karena ya kalau mungkin kalau di zaman dulu ya, mungkin zaman dulu emang penyihir itu terkenal akan jahatnya gitu loh. Jadi bukan karena emang penyihir itu dikenal akan kerennya sihir, bukan. Jadi karena jahatnya gitu kan. Kalau lu bisa terbang gitu kan, atau lu bisa mengubah sesuatu gitu, nah itu ditakutin gitu kan sama orang-orang kalau di zaman dulu kayak gitu. Dan terkenal akan aura creepy-nya gitu kan. Biasanya kan penyihir kan identik dengan nenek-nenek gitu kan, dan yang gue lihat tadi emang penyihir itu emang nenek-nenek gitu ketika dia adalah ilmu hitamnya gitu. Jadi benar-benar relate banget sih dengan ceritanya. Jadi itu dari gue, yang pasti jangan subscribe kira-kira anime Summer apa yang kalian ingin terus gue bahas. Jadi banyak anime Summer yang menarik, langsung aja di komentar, oke? Dan itu dari gue, dan siapa lagi demi gue selanjutnya, dan bye.